Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang peran balance scorecard dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan seperti kasus pada PT Samsung Indonesia. Latar belakang, pentingnya keberlanjutan di sektor manufaktur. Balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang membantu perusahaan menerjemahkan visi menjadi tujuan operasional. Sektor manufaktur merupakan pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 18,67% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, serta mencatat pertumbuhan sebesar 4,64% secara tahunan. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan dan sosial, perusahaan manufaktur kini tidak hanya dituntut untuk mencetak keuntungan finansial, tetapi juga harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan perusahaan modern. Komitmen keberlanjutan Samsung Electronics Indonesia telah berperan lebih dari 25 tahun dan mengusung 5 nilai utama, yaitu People, Excellence, Change, Integrity, dan Cooperability. Dalam laporan keberlanjutan 2023, Samsung menargetkan emisi karbon net zero pada 2050, penggunaan 100% energi terbarukan di fasilitas luar negeri, dan penguatan program daur ulang limbah elektronik secara global. Meskipun balance scorecard telah banyak digunakan sebagai alat pengukuran kinerja strategis, penerapan indikator keberlanjutan di dalamnya masih belum optimal. Banyak perusahaan menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman manajemen terhadap pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam BSC. Akibatnya, fokus masih condong pada pencapaian finansial. Selain itu, kurangnya data dan sistem evaluasi yang mendukung pengukuran dampak sosial dan lingkungan juga menjadi kendala serius dalam implementasi BSC yang berkelanjutan. Perspektif pelanggan dalam balance scorecard mencerminkan strategi perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan nilai bagi konsumen. Fokus utamanya mencakup aktivitas untuk menjaga loyalitas pelanggan, memperkuat merek, dan menarik pelanggan baru. Perspektif ini tidak hanya penting untuk pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang melalui kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Keberhasilan implementasi balance scorecard dimulai dari perumusan strategi organisasi yang jelas dan sistematis. Visi, misi, dan tujuan organisasi harus dirumuskan secara spesifik agar dapat diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang relevan di setiap perspektif BSC. Visi memberikan arah jangka panjang, misi menetapkan ruang lingkup operasional, dan tujuan menjadi dasar dalam penentuan ukuran kinerja yang terukur dan strategis. Peran BSC dalam integrasi keberlanjutan, namun tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan operasional perusahaan dengan prinsip keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam keempat perspektif BSC, keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, memperkuat daya saing, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Dampak strategis integrasi keberlanjutan dalam balance scorecard untuk mendorong perusahaan agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antara variabel dalam penerapan BSC kontribusi langsung pada peningkatan kinerja dan keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh. Berikut sejarah balance scorecard. Balance scorecard atau BSC dikembangkan oleh Robert S.
Kaplan, profesor dari Harvard University, dan David P. Norton, seorang konsultan dari Boston. Awalnya BSC dirancang sebagai alat pengukuran kinerja yang komprehensif dengan menggabungkan ukuran finansial dan non-finansial. Seiring perkembangan, BSC dikembangkan menjadi alat yang memiliki hubungan sebab akibat atau cause and effect melalui peta strategi. Hal ini menjadikan BSC tidak hanya sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai sistem manajemen strategis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi perusahaan. Berikutnya pengertian dan definisi balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton tahun 1992 memperkenalkan balance scorecard sebagai seperangkat ukuran kinerja yang memberikan pandangan cepat dan menyeluruh tentang kinerja perusahaan. BSC menggabungkan indikator finansial yang mencerminkan hasil masa lalu dengan indikator operasional seperti kepuasan pelanggan, proses internal, serta inovasi dan pembelajaran. Dan menurut Paul Aaron Levin 2005, balance scorecard adalah seperangkat pengukuran kuantitatif yang dipilih secara strategis dan visi dan strategi organisasi. Levin menekankan bahwa BSC tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan arah strategis perusahaan kepada karyawan dan pemangku kepentingan. BSC berperan sebagai alat komunikasi atau communication tool, sistem pengukuran atau measurement system, dan sistem manajemen strategi atau strategic management system yang terintegrasi. Berikut 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, yaitu perspektif keuangan mengukur sejauh mana strategi perusahaan berkontribusi pada meningkatkan kinerja finansial, seperti gross operating income, return on investment atau ROI, dan economic value added. Keuangan tetap menjadi indikator utama dalam melihat keberhasilan strategi, namun harus seimbang dengan indikator non-finansial lainnya dalam kerangka balance scorecard. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan mengukur sejauh mana strategi perusahaan meningkatkan kinerja finansial seperti gross income, value added. Keuangan tetapi menjadi indikator utama dalam melihat keberhasilan strategi, namun harus seimbang dengan indikator non-finansial lainnya dalam kerangka BXC. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menyoroti proses inti yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku saham. Fokus utama terdiri dari 3 proses, yaitu inovasi atau menciptakan produk baru, operasi, proses produksi hingga menjualan, dan layanan purna jual, dukungan dan jaminan mutu setelah pembelian. Efisiensi dan kualitas di perspektif ini menjadi kunci keunggulan pesaing. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mencerminkan fondasi jangka panjang organisasi melalui peningkatan kapabilitas internal. Ada 3 elemen utama kapabilitas bekerja, seperti kompetensi dan kontribusi, sistem informasi, aksesibilitas dan akurasi informasi, serta iklim organisasi seperti motivasi, inisiatif, dan budaya kerja yang mendukung. Perspektif ini mendorong inovasi dan adaptasi berkelanjutan. Terus selanjutnya ada manfaat balance scorecard. Yang pertama itu perencanaan strategi yang lebih baik dan terukur. Balance scorecard membantu perusahaan membangun strategi yang kuat dan terorganisir melalui peta strategi. Peta ini memvisualisasikan hubungan sebab akibat antar tujuan strategis, sehingga mempermudah manajemen dalam merancang dan menyelaraskan langkah-langkah pencapaian tujuan. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi strategi dan ketepatan eksekusi. Dengan strategi yang divisualisasikan secara menyeluruh, perusahaan dapat mengomunikasikan arah
strategi secara lebih efektif, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mendorong kolaborasi antar divisi untuk mewujudkan target bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Yang ketiga, ada menyelaraskan tujuan individu dengan strategi perusahaan. Balance scorecard memungkinkan setiap karyawan memahami bagaimana tujuan pribadi mereka berkontribusi terhadap strategi organisasi. Ini meningkatkan rasa memiliki dan mendorong inisiatif individu dalam mencapai tujuan tim dan perusahaan. Yang keempat, ada menjaga strategi tetap pada jalurnya atau on track. Melalui pemantauan kinerja secara berkala, perusahaan dapat mengevaluasi apakah strategi yang dijalankan sudah sesuai arah. Jika terjadi penyimpangan, manajemen dapat segera melakukan penyesuaian untuk menjaga konsistensi pencapaian visi dan misi. Berikutnya ada kinerja keberlanjutan pada perusahaan Samsung. Kinerja keberlanjutan merupakan konsep multidimensi yang menggantikan pandangan tradisional tentang kinerja perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan pemilik modal. Konsep ini menekankan pentingnya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mengukur kinerja perusahaan. Berikutnya ada budaya perusahaan. Mengusung prinsip great work, place, and work-life balance, serta memenuhi standar hukum internasional dan menjamin kesejahteraan karyawan sebagai aset umat utama. Berikutnya ada misi dan kultur Samsung. Samsung berkomitmen pada kepatuhan hukum dan penerapan kode etik global secara ketat. Etika manajemen digunakan sebagai dasar membangun kepercayaan dengan pelanggan, pemangku saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Perusahaan juga menjalankan sistem pelatihan dan pemantauan demi menciptakan manajemen yang adil dan transparan. Berikutnya ada pendekatan perusahaan. Filosofi Samsung yaitu mendedikasikan talenta dan teknologi untuk menciptakan produk serta layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Fokus utama ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Samsung menjadikan nilai-nilai inti dan kode etik sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini dipercaya sebagai kunci utama keberhasilan bisnis yang keberlanjutan dan berintegrasi. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan balance scorecard membantu PT Samsung Electronics Indonesia mengelola kinerja secara menyeluruh dengan menyeimbangkan aspek finansial dan non-finansial, serta mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Berikutnya ada saran, Samsung sebaiknya memperkuat integrasi indikator keberlanjutan dalam BSC, membangun sistem pengukuran yang menyeluruh, dan melakukan evaluasi berkala agar tetap adaptif terhadap perubahan industri dan mendorong inovasi berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.